Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita melalui para utusan-utusannya, termasuk orang-orang suci dan Nabi Muhammad, agar kita senantiasa mendapatkan percikan cahayanya, dan dengan cahaya itu kita bisa ditunjukkan jalan kembali kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kemarin kita sudah sharing tentang jalan bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan melalui jalan cinta dan pengabdian. Malam hari ini saya ingin sharing sedikit berbeda. Ada jalan lain juga menuju Tuhan melalui jalan pengetahuan. Nah, jalan pengetahuan ini agak unik karena kita diajak sedikit mikir, kita diajak sedikit berkontemplasi, tidak hanya melibatkan rasa tapi juga melibatkan akal dan pikiran kita. Malam hari ini saya ingin sharing tentang bagaimana sih kita bisa menyaksikan Tuhan di dalam segala sesuatu. Tema-tema ini sebenarnya tema khas. Nanti kita bisa melihat Tuhan dalam bentuk apapun atau dalam ekspresi apapun. Kelihatannya agak berat, tapi kalau kita renungi nanti kita akan paham. Saya ingin share screen dulu. Kita membahas tentang praktek Vedanta dalam kehidupan sehari-hari, bagian yang keempat. Yang ini juga saya ambil dari bukunya Swami Vivekananda dan beberapa dari ayat Al-Quran juga. Nanti kita melihat bahwa ternyata apa yang disampaikan dalam Vedanta maupun di Al-Quran ternyata ada kesamaan. Dan kalau saya melihat ya, bahwa dalam ajaran spiritual manapun pasti ada titik temunya, yaitu Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa memahami Tuhan, bagaimana kita bisa bahkan melihat Tuhan hadir sejelas-jelasnya, senyata-nyatanya dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar imajinasi, bukan hanya sekedar konsep. Mari kita belajar bersama-sama. Kita mulai dari yang umum dirasakan oleh semua dari kita, yaitu adalah masalah penderitaan. Tidak ada orang yang bisa menyangkal bahwa dirinya itu pasti menemui kesulitan hidup. Ada penderitaan-penderitaan yang sifatnya fisik misalnya. Yang kedua, banyak orang, apalagi zaman sekarang ya, zaman medsos atau zaman internet ini, penderitaan ternyata tidak sekedar penderitaan fisik, tapi ada penderitaan yang namanya mental illness. Jadi sakit mental atau sakit jiwa. Ini juga sekarang kita bahkan masif alami di era medsos sekarang ini. Yang ketiga, ada masalah-masalah yang terkait sama hubungan atau relasi, terkait keluarga, kita sama pasangan, permasalahan kita dengan anak, permasalahan kita dengan saudara yang lain, dan permasalahan kita terkait sama relasi kita dengan kehidupan yang sifatnya ekonomi. Pasti kita juga pernah merasakan penderitaan yang seperti ini. Ada juga masalah-masalah yang sifatnya sosial, masyarakat, bangsa, negara, antara satu bangsa kemudian berperang kepada bangsa yang lain, dan itu hampir tiap hari juga kita bisa akses di televisi maupun media sosial kita. Artinya apa? Ternyata banyak sekali masalah-masalah dan intinya adalah penderitaan. Bahkan sekarang ada masalah lingkungan yang tak kalah pentingnya. Ada bencana alam di mana-mana. Ada, kalau kita lihat beritanya Los Angeles ya, itu ada yang namanya kebakaran hutan sebegitu dahsyatnya. Dan juga ada pemanasan global juga. Nah, masalah-masalah ini selalu menghantui hidup kita sebagai manusia. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana sih hidup itu bisa tenang tanpa ada masalah? Kalaupun ada masalah, kita tetap masih stabil. Karena apa? Dengan masalah itu sebenarnya bentuk daripada pendewasaan diri kita. Bagaimana kita bisa naik level diri kita, bahkan kita masuk dalam kebahagiaan hakiki yang disebut kebahagiaan yang ruhani. Kita bisa melihat keindahan Tuhan ada dimanapun tanpa terjebak yang namanya penderitaan. Umumnya ada dua solusi
atau ada dua penyikapan bagaimana orang itu menyikapi dirinya itu terkena namanya penderitaan. Tapi solusi ini cenderung agak kontradiktif, bertolak belakang. Solusi pertama biasanya datang dari kaum agamawan. Nah, bagi kaum agamawan, ada realitas utama yang di luar penderitaan itu. Kita sebut realitas itu adalah Tuhan. Dalam beberapa tradisi nyebutnya beda-beda. Allah, Jehovah, Brahman, terus kemudian Tuhan, Yesus dan sebagainya. Masing-masing dari tradisi agama itu sepakat bahwa ada realitas yang di luar dunia penderitaan ini. Kita sebut sebagai Tuhan. Maka kalau kita sudah tahu ada realitas utama yang di luar penderitaan ini, maka sadarilah itu. Tuhan itu, temukan Tuhan itu, bahkan capailah realitas Tuhan itu, sehingga kamu bisa melampaui semua penderitaan. Nah, kalau kita bisa melampaui semua penderitaan itu, disebut sebagai nirvana. Kita bisa moksa, dan disitulah ada keselamatan. Nah, umumnya kan kita menemukan argumen itu di kaum agamawan. Mau kiai, mau pastor, pendeta, dan resi, dan sebagainya. Biasanya mengatakan seperti ini. Makanya agama akhirnya cenderung ekstrim kiri. Ekstrim kiri itu tinggalkan dunia ini dan capailah sesuatu yang kita sebut Tuhan itu. Kebanyakan orang-orang dahulu itu biasanya mengajar kita untuk fafirru ilallah. Kita lari kepada Allah tapi dengan cara meninggalkan dunia. Banyak orang kita jumpai bertapa di gunung, bertapa di hutan, kholwah menyendiri dan sebagainya itu. Yang mana intinya adalah bagaimana kita meninggalkan dunia. Nah, apakah nanti solusi Vedanta itu seperti itu? Ternyata tidak, nanti kita bahas. Yang kedua ada solusi yang diberikan oleh kaum materialis. Kaum materialis itu cenderung bahwa bodoh amat tentang Tuhan, yang penting saya ingin mengejar materi sebanyak-banyaknya agar masalah-masalahku, penderitaan-penderitaanku itu bisa teratasi. Makanya banyak orang yang ketakutan mau mengumpulkan harta benda itu sampai 7 turunan. Itu karena cara pandangnya ya seperti itu. Seolah-olah materi itu bisa mengatasi segala hal. Materi bisa mengatasi masalah tentang kemiskinan, ya. Tapi banyak hal juga yang tidak bisa diatasi tentang materi. Yaitu misalnya terkait sama tadi mental health. Mental health, seberapapun banyak uang kita, kalau mental kita nggak stabil, apakah bisa diatasi? Dan banyak hal, banyak masalah yang ternyata nggak bisa diatasi dengan hanya kepemilikan materi. Dan umumnya orang yang punya materi sebanyak apapun, ternyata dalam dirinya ada kehampaan, ada kekhawatiran. Makin banyak duitnya, makin khawatir nanti dibegal orang, nanti bisa dibunuh orang, dirampok orang. Ada kekhawatiran yang nggak bisa diredakan, nggak bisa diatasi dengan banyaknya materi. Ada ketakutan-ketakutan yang semuanya tidak bisa diselesaikan hanya dengan pemenuhan materi. Jadi ada dua solusi kontradiktif yang seolah-olah satu ekstrim kiri, yaitu dari kaum agamawan, tinggalkan dunia. Yang kedua dari kaum materialis, di mana harus mengejar dunia sebanyak-banyaknya. Bagaimana Vedanta memberikan solusi? Solusi terkait bagaimana kita bisa merangkul penderitaan, bahkan memeluk penderitaan itu. Nah, solusi yang diberikan oleh Vedanta melalui Swami Vivekananda, kita harus melakukan yang namanya deifikasi dunia. Deifikasi dunia itu pemuliaan dunia. Selama ini mungkin kita anggap dunia itu sesuatu yang rendah, kita anggap dunia itu sesuatu yang kotor, sesuatu yang membebani kita. Enggak, kalau kata Swami Vivekananda, dunia itu justru harus dimuliakan. Bagaimana kita memuliakan dunia kita? Tuhan menciptakan dunia pasti tidak mungkin sia-sia. Dalam ayat Al-Quran juga dikatakan, Ma khalaqta hadza batila. Allah menciptakan, Tuhan menciptakan semua ini pasti ada maksudnya, pasti tidak sia-sia.
Dalam Isya Upanishad itu dikatakan Isya Fasyam idam sarvam yakinca jagat yam jagat. Segala sesuatu di alam semesta ini yang bergerak maupun tidak bergerak, semuanya itu diliputi oleh Tuhan. Dan saya mendapatkan Isya Upanishad ini sangat tersentuh karena apa? Dalam Quran ternyata sangat mirip, bahkan tidak ada bedanya, beda ekspresi aja. Dalam surat An-Nisa 126 itu dikatakan walillahi ma fis samawati, adalah sesuatu yang ada di langit, wa ma fil ard, dan di bumi. Wa kanallahu bikulli syai'im muhita. Dan Allah meliputi segala sesuatu. Sama dengan apa yang diekspresikan Isya Upanishad kan, segala sesuatu di semesta ini bergerak maupun tidak bergerak itu diliputi oleh Tuhan. Nah, maksud dari deifikasi itu, Swami Vivekananda mengatakan bahwa lihatlah dunia sebagai kehadiran Tuhan. Tuhan ada dalam segala sesuatu. Nanti kita harus tanya kepada Swami Vivekananda, bagaimana cara melihat dunia itu sebagai kehadiran Tuhan? Bagaimana Tuhan itu hadir dalam segala sesuatu? Nah, ini kan pertanyaan yang harus kita kritis juga kepada Swami Vivekananda. Nanti harus kita tanyakan. Bagi Swami Vivekananda, ini juga bagi pandangan Vedanta, bahwa dunia itu tidak harus ditolak atau diabaikan. Justru di dalam dunia itu, Tuhan itu hadir dan berada. Tuhan adalah realitas yang mendasari dunia. Nanti saya kasih analogi, bagaimana? Oke, langsung saja. Jadi, kalau Swami Vivekananda kemudian mengatakan, dia yang terjun sepenuhnya atau terlarut dalam kemewahan dunia adalah orang yang tersesat. Sebaliknya, orang yang melarikan diri dari dunia untuk semata-mata mengejar Tuhan dikatakan juga tersesat. Jadi dua-duanya tadi, kaum agamawan yang tidak memedulikan dunia dan hanya lari kepada Tuhan itu tersesat, tapi terlarut sepenuhnya ke dalam kemewahan dunia itu juga tersesat. Makanya solusinya adalah temukan Tuhan itu di sini, di tempat ini, dimanapun Anda berada, dengan siapapun Anda berada, di sanalah Anda dapat menemukan Tuhan, karena Tuhan itu ada di sana. Bagaimana sih memahami perkataan Swami Vivekananda yang kelihatannya rumit ini? Enggak, ternyata enggak rumit, teman-teman. Oke, saya kasih contoh dan analogi. Nah, ini ada sebuah cerita di mana seorang pengusaha emas, pandai emas, disebut pandai emas, itu menyuruh anaknya, anakku yang baik, tolong ambilkan ayah ada di brankas itu emas. Kemudian anaknya menjawab, baik ayah, saya akan ambilkan emas untukmu. Kemudian anak itu membuka brankas dan kemudian dia lihat kalung, dia lihat gelang, lihat cincin, yang semua itu terbuat dari emas. Tapi oleh anak itu kemudian balik lagi kepada ayahnya, ayah, apa yang di brankas itu nggak ada emas. Ayah, yang ada adalah kalung, yang ada adalah gelang, yang ada adalah cincin. Sembari tersenyum, ayahnya geleng-geleng, anakku, yang kamu bilang kalung, yang kamu bilang cincin, yang kamu bilang gelang itu adalah emas. Bisa nggak menangkap pesan ini? Apa yang kita sebut dunia itu apa? Kayak kita melihat tadi, kalung. Kenapa kita ketika fokus melihat bentuk kalung itu, kita nggak menyaksikan emas, kita hanya melihat kalung. Kenapa kita hanya melihat bentuk indah dari gelang itu sebagai gelang, tidak menyaksikan emas di dalamnya? Nah, ini penting. Apa yang kamu lihat kalung, apa yang kamu lihat gelang, apa yang kamu lihat cincin, bahkan apa yang kamu lihat batangan itu adalah emas yang sama. Dengan analogi ini menurut saya sangat clear. Jadi kita sering tertipu terkait penampilan, tapi kita tidak melihat realitas yang mendasari penampilan itu.
Pertanyaannya adalah mengapa kita tidak menyaksikan emas dan tertipu dengan penampilan emas? Itu kan pertanyaannya. Ini sering kita hadapi sehari-hari. Kita sering tertipu dengan penampilan dunia. Kita sering tertipu, ada yang namanya marah, emosi, terus kemudian cekcok, itu kan yang tadi saya singgung sebagai penderitaan. Tapi kita nggak bisa melihat Tuhan hadir dalam setiap ekspresinya. Nah, penderitaan, pertikaian, dan perdebatan itu disebabkan manusia hanya melihat nama dan rupa. Ini harus di-highlight. Kita itu mau berdebat dalam agama, mau berdebat dalam filosofi, pemikiran, mau berdebat dalam apapun, misalkan masalah antara pasangan misalkan. Sebenarnya yang kita perdebatkan apa sih? Kita kan hanya memperdebatkan nama dan rupa. Misalnya kayak kemarin kita retreat, banyak orang itu berdebat tentang air, namanya cai, namanya water. Kita kan berdebat di masalah itu aja, tapi kalau kita melihat hakikatnya, sebenarnya hakikatnya sama kok. Demikian juga tadi anak kecil mengatakan nggak ada emas, yang ada adalah kalung, yang ada adalah gelang, yang adalah cincin. Nah, kita sering berdebat di wilayah name and form, tanpa menyaksikan realitas yang mendasarinya, yaitu Tuhan. Nanti kita berlatih bagaimana sih kita bisa benar-benar menyaksikan yang tunggal itu. Yang kedua, contoh yang sering kita jumpai di keseharian kita kan sering melihat kulkas, melihat lampu. Lampu itu bisa bersinar, bisa menerangi. Kita melihat kipas angin yang menggerakkan turbinnya yang kemudian bisa memberikan hawa sejuk dalam diri kita. Kita melihat kompor listrik, melihat oven dan sebagainya. Pernah nggak kita melihat atau menyaksikan listrik yang menjadi dasar dari semua itu? Apakah kita menyaksikan listrik di situ? Padahal tanpa listrik, semua itu nothing, nggak ada gunanya. Nah, ini kan pertanyaannya kemudian, apakah yang kamu saksikan dalam gambar itu? Apakah kamu menyaksikan listrik atau perkakas yang beraneka ragam itu? Menyaksikan penampilan tanpa menyaksikan Tuhan, ini dalam agama disebut kafir. Jadi, banyak sekali orang-orang kafir. Mungkin termasuk diri kita juga kafir. Kafir itu bukan berarti terus kemudian menganut agama tertentu. Enggak, kafir kalau kita maknakan secara spiritual adalah orang yang masih tertutup oleh penampilan-penampilan, oleh bentuk, oleh nama-nama, tapi tanpa menyaksikan Tuhan sebagai dasar dari realitas itu. Sekarang kita bisa menyaksikan listrik ya, di semua perkakas yang kita punya. Apakah kita masih tertipu dalam nama dan rupa itu? Nah, kita melihat dalam Al-Quran sekarang. Nah, ini luar biasa juga yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam surat An-Najm ayat 22, 23 itu dikatakan, Tilka idang kismatung dhija, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Jadi apapun yang kamu perdebatkan tentang pembagian laki-laki atau perempuan, ini ada Tuhan, ini Tuhan itu, ini ada ekspresi ini, ekspresi itu, sebenarnya adalah pembagian yang tidak adil. Kenapa tidak adil? In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Semua itu hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu telah sematkan kok. Kita kan dari lahir dikasih nama Hasan, dikasih nama Cika, dikasih nama Pak Pur, dikasih nama Novi. Kita bisa melihat nggak bahwa nama-nama itu hanya sematan-sematan yang sementara, dan itu ada ketika orang tua kita ngasih nama aja. Bisa nggak melihat ketuhanan yang hadir dalam form Hasan, form Novi, form Mbak Cika, atau form Pak Pur, atau form teman-teman semua? Bisa melihat nggak? Umumnya kita selalu terjebak dalam identitas nama, identitas bentuk. Makanya ayat lanjutannya,
ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembah identitas-identitas baru itu, identitas palsu sebenarnya gitu. Allah nggak pernah menurunkan untuk kita itu melihat nama dan bentuk itu terus kemudian kita mendewakan nama dan bentuk itu. Kebanyakan kita kan mendewakan. Coba kalau kita kasih contoh, apa yang kita sebut uang, yang kita memberikan nilai kepadanya, bahkan kita mencari seumur hidup kita tentang uang itu, tidak lain hanyalah kertas kan. Kitalah yang ngasih nama, kitalah yang ngasih nilai, kitalah yang ngasih identitas kan gitu. Nah, padahal Allah tidak pernah memberikan identitas, padahal Allah tidak pernah memberikan atau menurunkan identitas itu untuk mengabdi dan menyembah identitas palsu itu. Gak pernah. Makanya Allah mengatakan iyattabi'una illa dzan. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti zon, sangkaan-sangkaan, wa ma tahwal anfus, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Jadi identitas-identitas palsu itulah yang kemudian dia sangka-sangkakan sebagai dirinya, sebagai identitasku misalkan. Dan semua itu bersumber dari hawa nafsu. Lanjutan ayatnya, walaqad ja'akum mir rabbihimul huda. Sungguh telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan. Maka Tuhan ngasih tahu apa yang kamu sembah sebagai nama dan bentuk tadi itu adalah ilusi, itu palsu kok. Apa yang kamu sebut sematkan nama ini dan itu hanya sematanmu belaka kok. Tuhan nggak pernah ngasih pembagian, Tuhan nggak pernah ngasih nama-nama yang sifatnya kamu sendiri yang menyematkan. Dan sedikit tentang surat Al-Hujurat ini juga, ini luar biasa menurut saya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi kita itu diciptakan oleh Tuhan punya ekspresi laki-laki, punya ekspresi perempuan, dan kita dijadikan juga punya ekspresi yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Semua itu lita'arafu, untuk saling mengenal. Mengenal apa? Bahwa ada ketuhanan yang sama kok. Di dalam semua ekspresi yang berbeda itu, di dalam laki-laki juga ada Tuhan yang sama. Di dalam perempuan, di dalam suku tertentu, kulit warna tertentu. Nah, makanya akhir ayat ini luar biasa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Tuhan itu atqakum, yang bisa takwa. Takwa maksudnya apa? Melihat kesamaan walaupun dalam ekspresi yang berbeda, melihat dasar penampilan, yaitu Tuhan itu sendiri. Takwa itu seperti itu. Jadi orang itu dikatakan mulia kalau bisa melihat Tuhan dalam setiap penampilan itu. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui, dan khabir, Allah maha teliti. Manusia yang nggak teliti. Ini luar biasa. Terus bagaimana caranya kita kalau kita sudah terjebak dalam pandangan kita yang attach atau melekat pada form and name, atau terjebak pada nama-nama dan rupa itu, maka Swami Vivekananda kemudian memberikan penjelasan bagaimana renunciation itu sejati. Kita nggak perlu kok meninggalkan dunia kita. Kita nggak perlu kok berpisah dengan anak dan istri kita. Makanya Swami Vivekananda mengatakan untuk menjadi spiritual, kita itu tidak harus meninggalkan suami, istri, anak-anak, atau dunia yang kita miliki. Nggak perlu. Tapi justru lihatlah Tuhan ada dalam suamimu. Lihatlah Tuhan hadir dalam istrimu. Lihatlah Tuhan hadir dalam anak-anakmu. Lihatlah Tuhan hadir dalam harta yang kamu miliki. Kalau kita sudah bisa melihat Tuhan hadir dalam anak, dalam suami, dalam istri, kita masih nggak berdebat atau bahkan saling kemudian emosi atau saling marah dan sebagainya? Enggak.
Kita marah kan karena ekspresi. Karena kita nggak suka, misalkan suami kita suka ini, istri kita suka ini, atau suami kita lagi punya masalah ini sehingga ekspresinya nggak cocok dengan kita. Kita kan sebenarnya berdebat, bahkan tadi menderita karena apa? Form and name. Kalau kita bisa melihat Tuhan hadir dalam form and name, kita nggak akan yang namanya menderita. Makanya lihatlah Tuhan dalam segalanya. Jika kamu berhenti atau jika kita berhenti melihat pada penampilan, maka yang ada adalah kita selalu konflik, kita selalu bermasalah antara satu dengan yang lain, dan selalu dalam penderitaan. Jadi pandangan kita jangan berhenti stuck pada penampilan, stuck pada name and form, nama dan bentuk. Makanya welas asih itu akan hadir ketika kita bisa melihat orang atau apapun penampilannya, kalau kita bisa melihat Tuhannya di situ. Nah, makanya kita akan cenderung memaafkan, cenderung berwelas asih kepada orang yang belum bisa melihat Tuhan dalam semua penampilan. Orang yang belum sadar atau orang yang masih kafir dalam tanda kutip ya tadi, mengenai keilahian dirinya. Kita sebut sebenarnya misalkan ada orang jahat. Kenapa sih dia jahat? Karena dia menuruti penampilan-penampilan yang hadir dalam pikirannya, dan kemudian dia ada desires, ada nafsu untuk mewujudkan pikiran-pikiran atau penampilan form yang ada di pikirannya. Dia belum bisa menyaksikan keilahian dalam dirinya. Nah, ketika kita bisa melihat keilahian yang sama yang mendasari semua kejadian yang kita tidak senang maupun yang senang, maka kita bisa memiliki yang namanya dristi atau kesetaraan pandangan. Jadi melihat baik maupun buruk, kita nggak lihat pada ekspresinya lagi. Kita lihat pada Tuhannya yang hadir di dalamnya. Maka di situ kita bisa melihat kesatuan di seluruh semesta ini. Dikit lagi, bagaimana sih prakteknya? Praktek kita bisa melihat Tuhan dalam segala sesuatu itu. Untuk melihat Tuhan dalam segala sesuatu itu sebenarnya tidak mudah, karena kita sudah melekat dari kecil pandangan kita pada nama dan bentuk, name and form. Makanya nggak mudah, karena identitas-identitas yang kita sudah ciptakan sudah melekat, bahkan kita akum menjadi diri kita. Nggak mudah memang. Tapi kalau kata Vedanta, pilihlah satu nama atau bentuk atau objek itu yang familiar dengan kita. Misalkan kita familiar dengan misalkan Tuhan personal kita, Allah. Ambil satu nama atau satu bentuk atau satu objek yang memang relate atau familiar dengan kita. Dalam agama tertentu misalkan Kristen, ambil satu form misalkan Yesus, ambil satu form misalkan di Yahudi apa dan di agama Hindu apa misalnya, ambil satu form yang familiar dengan kita. Yang kedua, puja dan cintai nama atau bentuk itu sehingga dia adalah segalanya bagimu. Jadi cintai Tuhan itu seolah-olah hanya Dia yang ada di dalam hatimu. Ya, ini mudah dijelaskan kalau kita lagi jatuh cinta ya. Kalau kita lagi jatuh cinta pada seseorang, formnya atau nama dia baru disebut aja kita udah gemeter hati kita kan. Artinya apa? Dia segalanya bagi saya. Bahkan apapun yang kita lakukan seolah-olah dia itu hadir. Nah, itu kan cara bagaimana kita bisa melihat Tuhan dalam segala sesuatu. Jadi, kalau kita belum bisa melihat Tuhan dalam apapun ekspresinya, kita ambil satu ekspresi, satu nama, satu bentuk yang memang familiar dengan kita. Dan kita cintai nama dan objek itu benar-benar dari lubuk hati kita, sehingga dia adalah satu-satunya bagi kita dan segalanya bagi kita. Kalau dia itu sudah menjadi segalanya, segalanya adalah dia, dan dia ada dalam segalanya, disitulah kita akan sampai pada Tuhan itu hadir dalam segalanya. Itu saja dari saya. Nanti kalau kurang jelas bisa kita sharing, tanya jawab. Kita bisa juga melihat pengalaman dari teman-teman masing-masing.
Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Mbak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.